warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Bendras harap kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita mulai KBM hari ini, Bendras minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Kesia. Jangan lupa kalian presensi terlebih dahulu ya. Form presensinya sudah Bendras share di tim. Sebelum Bendras mulai KBM hari ini, Bendras ingin tanya untuk materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin atau materi minggu lalu yaitu membahas mengenai komponen dari jaringan komputer. Jadi untuk membangun sebuah jaringan komputer itu dibutuhkan beberapa komponen. Masih ingat kira-kira komponennya apa saja? Komponen yang dibutuhkan dalam membangun jaringan komputer itu yang pertama ada personal komputer, yang kedua ada network interface card, yang ketiga ada media transmisi, keempat ada network device, yang kelima network. Jadi untuk komponen jaringan komputer itu yang dibutuhkan kalau kita klasifikasikan ada 5 ya, ada 5 kelompok. Pertama, yang dibutuhkan adalah personal komputer. Kedua, network interface card. Ketiga, media transmisi. Keempat, network device. Kelima, network operating system. Ya, itu komponen yang dibutuhkan. Nah, sekarang untuk model-model dari jaringannya itu seperti apa saja ya. Jadi untuk jenis-jenis jaringannya, Bendras akan sampaikan hari ini ya. Sudah pernah memanfaatkan jaringan belum? Sudah pernah memanfaatkan jaringan? Pernah, Bu. Pernah. Contohnya apa? Jaringan yang pernah dimanfaatkan, Cristiano? Itu jaringan yang di perpustakaan sekolah, Bu. Ya, jaringan perpustakaan sekolah. Jaringan untuk KBM daring hari ini merasakan manfaatnya enggak? Ya, Bu. Oh iya. Jadi untuk jenis-jenis jaringan itu kalian sudah pernah memanfaatkan ya. Salah satunya pada waktu kalian belajar daring seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya jenis-jenis jaringan itu seperti apa, Bu Indras presentasikan dulu. Jadi KBM hari ini Bu Indras akan menjelaskan mengenai jenis-jenis jaringan komputer. Sebelum masuk ke pokok permasalahannya, Bu Indras akan memberikan arahan dulu. Jadi inti dari KBM hari ini ya. Inti dari KBM hari ini ada poin 3 dan poin 4. Poin 3 ini menunjukkan ranah pengetahuan. Poin 4 ini menunjukkan ranah keterampilan ya. Jadi nanti dalam pembelajaran itu penilaiannya ada penilaian pengetahuan dan juga ada penilaian keterampilan. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, di sini Bu Indras akan menjelaskan jenis-jenis dari jaringan komputer. Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan apa saja? Setelah Bu Indras menjelaskan jenis-jenis dari jaringan komputer, diharapkan nanti kalian bisa menganalisis ya, menganalisis jenis-jenis dari jaringan komputer. Setelah kalian menganalisis, maka diharapkan kalian bisa mempresentasikan jenis-jenis jaringan komputer itu secara
benar. Ya, itu yang diharapkan. Kemudian tujuan pembelajaran kita bagaimana? Tujuannya setelah Bintas mengadakan Meet ya, seperti ini lewat Google Classroom atau bisa lewat Meet dari tim. Nah, Bu Indra sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis jaringan komputer. Nah, tugas kalian nanti adalah menganalisis dan mempresentasikan. Materi pembelajarannya apa untuk jenis-jenis jaringan komputer? Jadi materi yang dipelajari untuk jenis-jenis jaringan komputer ini dikelompokkan ada 4 ya. Pertama, jaringan komputer berdasarkan letak geografis. Kedua, jaringan komputer berdasarkan tipe dan fungsinya. Keempat, jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Itu ketiga ya, keempat, jaringan komputer berdasarkan topologi. Nah, sekarang untuk kegiatan intinya. Kegiatan intinya, ini sudah masuk ke materi ya, materi dari jenis-jenis komputer, jaringan komputer. Materi dari jenis jaringan komputer itu tadi sudah dijelaskan Bu Indras, dikelompokkan ada 4 ya, berdasarkan letak geografis, berdasarkan tipe dan fungsi, berdasarkan media transmisi, dan berdasarkan topologi. Sekarang untuk berdasarkan letak geografis, ya, ini dikelompokkan ada 3, yaitu jaringan LAN, jaringan MAN, dan jaringan WAN. Ya, ini berdasarkan letak geografis. Untuk jaringan LAN, LAN ini singkatan dari Local Area Network. Karena LAN ini merupakan jaringan lokal, maka wilayahnya itu cukup kecil. Ya. Dengan peralatan sederhana, kita bisa membuat LAN. Ya. Jadi jangkauannya tidak luas. Kemudian untuk jaringan MAN, ya. Jaringan MAN ini singkatan dari Metropolitan Area Network. MAN ini lebih luas dari LAN. Jangkauannya bisa mencakup wilayah kabupaten sampai provinsi. Kalau lokal, kalau LAN tadi hanya sekitarnya saja, ya. Kemudian jaringan yang ketiga yaitu jaringan WAN. WAN ini singkatan dari Wide Area Network. WAN ini lebih luas dari MAN. Jangkauannya bisa mencakup antar negara, ya. Bahkan sampai benua. Karena cakupannya itu luas, maka peralatan yang digunakan lebih canggih. Ya. Itu tadi WAN. Sekarang untuk jaringan komputer berdasarkan tipe dan fungsinya. Jaringan komputer berdasarkan tipe dan fungsinya dikelompokkan ada 2, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client-server. Jaringan peer-to-peer ini komunikasi antar komputer secara langsung tanpa melalui perantara. Jadi antar komputer yang terhubung itu bisa bertindak sebagai server dan bisa bertindak sebagai klien, ya. Jadi 2 fungsi ya, bisa klien, bisa server. Jadi bisa kita lihat panah ini ya, gambar ini. Jadi mereka bisa bertindak sebagai klien dan juga bisa bertindak sebagai server ya, saling terhubung. Ini yang model peer-to-peer, langsung tanpa perantara. Kemudian jaringan client server. Jaringan client server ini ada komputer yang berfungsi sebagai server dan ada komputer yang berfungsi sebagai klien. Jadi fungsinya masing-masing ya, tidak sama seperti peer-to-peer tadi. Kalau peer-to-peer tadi bisa server, bisa
klien. Kalau client server ini beda ya. Kalau dia sifatnya klien, ya klien, tidak bisa menjadi server. Kalau server juga server ya, tidak bisa bersifat sebagai klien. Nah, ini model jaringan yang client server. Kemudian untuk jaringan komputer berdasarkan media transmisi ya. Nah, ini dikelompokkan ada dua, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Nah, jaringan berkabel berarti membutuhkan sebuah kabel ya, kabel jaringan. Nah, di sini kabel jaringan dibutuhkan itu nanti berfungsi untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik ya. Jadi informasi dalam bentuk sinyal listrik nanti antar komputer dalam jaringan akan terkirimkan. Nanti akan diubah menjadi data ya. Kita bisa lihat gambar di sini ya. Ini ada kabelnya ya. Ada kabel, terus di sini tengahnya ada hub ya. Ada hub. Jadi kita bisa membedakan mana itu jaringan berkabel, mana yang tidak ya. Nah, sekarang untuk jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik ini yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer dalam jaringan. Ya. Nah, di sini menggunakan access point ya untuk mengirimkan sinyal elektromagnetiknya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, jaringan berkabel seperti contohnya untuk membuat jaringan di lab. Ya, jaringan di lab itu menggunakan kabel ya. Di lab komputer kita di SMA 1 itu sudah ada 4 lab ya. Kemudian untuk jaringan nirkabel kalau sudah memanfaatkan misalkan contohnya media daring seperti ini ya. Walaupun tidak ada kabel di sana sini, kita tetap bisa berkomunikasi. Ya, lewat apa? Lewat gelombang elektromagnetik. Jadi di sini gelombang elektromagnetiknya berupa satelit. Ya, itu untuk media transmisi. Nah, sekarang untuk topologinya. Untuk topologinya ini ada 5 ya. Topologi bus, topologi ring, star, mesh, dan tree. Nah, topologi itu sebenarnya apa? Topologi ini suatu bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer lainnya, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang topologi bus. Nah, topologi bus ini modelnya client server ya, ada client, ada server. Di sini topologi bus itu topologinya sederhana karena hanya menggunakan 5-7 komputer. Nah, di sini menggunakan kabelnya kabel koaksial dan T-konektornya ya, T-konektornya itu menggunakan BNC ya, BNC konektor. Ini untuk topologi model bus ya. Jadi di sini ada server, ada client. Server ini fungsinya untuk mengirim data, client fungsinya untuk menerima data. Nah, sekarang untuk topologi ring. Topologi ring ya, namanya ring, cincin berarti melingkar ya. Jadi setiap komputer yang terhubung dengan komputer lainnya itu akan kembali ke awal komputer sehingga membentuk satu cincin atau lingkaran ya. Jadi di sini paket data itu akan mengalir dalam satu arah ya sehingga tidak terjadi tabrakan data. Nah, ini model topologi ring. Sekarang untuk model topologi star. Topologi star ini
bentuknya ya seperti bintang ya. Jadi komputer itu langsung dihubungkan pada hub ya, langsung terhubung di hub. Nah, hub ini fungsinya sebagai pengatur lalu lintas data untuk seluruh komputer. Jadi ini ada printer, ada komputer ya. Ini langsung terhubung dengan hub. Jadi komputer ini tidak ada klien, tidak ada server ya, semuanya berfungsi sama. Jadi yang mengendalikan lalu lintas datanya itu adalah hub. Ya, ini yang model star. Kemudian untuk yang model mesh, ya, model mesh ini atau bisa disebut dengan jala itu merupakan rangkaian jaringan di mana setiap komputer itu saling terhubung. Setiap detik dapat langsung berkomunikasi dengan titik yang menjadi tujuannya. Jadi ini misalkan komputer satu ini ya terhubung ke semua komputer. Kalau ini komputernya ada 6 ya, berarti masing-masing terhubung ke 5 komputer ya. Karena bentuknya itu seperti jala, maka topologi mesh bisa disebut dengan topologi jala ya. Jadi masing-masing komputer terhubung ke semua komputer yang ada. Ini topologi mesh. Kemudian untuk topologi tree. Nah, topologi tree ini merupakan gabungan ya. Jadi pengembangan dari topologi star dan topologi bus. Nah, topologi tree ini biasa digunakan untuk pembuatan jaringan di lab komputer sekolah ya. Kenapa dibuat model gabung star dan bus ya. Nah, ini contoh untuk jenis-jenis jaringan. Nah, untuk penilaian nanti Bu Indras ambil 2 penilaian, yaitu penilaian evaluasi dan penilaian LKPD. Nanti untuk penilaian evaluasi sudah Bu Indras share di channel ulangan harian. Ya, kalian bisa mengerjakan di sana, waktunya 10 menit. Ya. Kemudian untuk LKPD ini penilaian keterampilan ya. Penilaian keterampilan di sini Bu Indras berikan ada 2 tugas, yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Untuk tugas kelompok nanti menggunakan model pembelajarannya itu jigsaw ya. Kita jelaskan dulu untuk model pembelajaran jigsaw. Sudah dipelajari, nah nanti kalian membentuk tugas yang mandiri ya. Yang mandiri itu dibuat bebas ya. Desainnya bebas, kemudian tulisannya juga bebas, terserah kalian. Tapi yang jelas tugas mandiri itu hampir sama hasil dari tugas kelompok. Ya, tugas kelompok itu bisa ditranslate menjadi tugas mandiri. Ya, hanya sifatnya kalau di sana kan kalau tugas mandiri berupa portofolio itu dalam bentuk mading ya. Hasil kreasi kalian sendiri ya, bukan hasil kelompok lagi. Nah, ini tentang sekarang Bu Indras ingin tanya pada kalian. Sudah jelas belum yang sudah terangkan hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Mungkin ada yang ditanyakan? Silahkan kalau mau ditanyakan. Ada yang tanyakan tidak? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Sudah jelas semua. Sekarang Bu Indras mau tanya, ya. Kalau jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer menurut letak geografisnya, apa saja? Ada LAN, LAN, WAN, Bu.
Ya, ada LAN, ada MAN, ada WAN. Urutannya apa dulu? Yang paling rendah dulu jangkauannya. LAN Bu. LAN. Bu. Kemudian Man, MAN, WAN gitu. WAN. Yang paling luas? Internet. Internet. Ya. Untuk yang berdasarkan tipe dan fungsinya, ada 2 jaringan berdasarkan tipe dan fungsinya. Peer-to-peer sama client server. Iya, berdasarkan uh, untuk tipe dan fungsinya yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client server. Ya, betul Kansa. Untuk jaringan peer-to-peer, masing-masing komputer bersifat sebagai klien dan juga bisa bersifat sebagai server. Ya. Kemudian untuk client server, apa bedanya dengan peer-to-peer? Kalau yang server ada fungsinya sendiri-sendiri Bu. Ada yang buat server, ada yang buat client Bu. Gitu Bu. Itu yang client server ya. Jadi yang untuk client server itu masing-masing komputer mempunyai fungsi sendiri. Jadi kalau fungsinya sebagai klien tidak bisa berfungsi sebagai server ya. Begitu pula sebaliknya kalau bersifat sebagai server tidak bisa berfungsi sebagai klien ya. Itu perbedaannya. Oke. Sekarang Bu Indras ingin cek dulu ya hasil tes kemarin. Tes ini ya sebentar. Evaluasi ya. Evaluasi yang sudah kalian kerjakan. Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, ini hasil kalian ya. Baru belum semua ya ikut evaluasi. Oh, ini ada yang nilai 100 nih. Isna, Tatarina, Arsita, Angelina, Emanuela, Nayara ya nilai 100. Nah, oke. Ya nanti untuk yang lain bisa ditingkatkan lagi. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bu Indras minta salah satu untuk merefleksikan kira-kira KBM hari ini yang sudah bisa diambil materinya tentang apa. Pada pembelajaran ini dapat saya simpulkan bahwa untuk jenis-jenis jaringan komputer itu bisa kita klasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan letak geografisnya, yaitu jaringan LAN, jaringan MAN, dan jaringan WAN. Yang kedua berdasarkan tipe dan fungsinya, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client server. Yang ketiga berdasarkan media transmisinya, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Dan yang keempat, berdasarkan topologinya, yaitu jaringan dengan topologi bus, jaringan dengan topologi star, jaringan dengan topologi mesh, dan jaringan dengan topologi tree. Oke, terima kasih Adida untuk refleksinya hari ini. Jadi bisa kita ambil bahwa jenis-jenis jaringan komputer bisa diklasifikasikan menjadi 4 kelompok ya, berdasarkan letak geografisnya, berdasarkan tipe dan fungsinya, berdasarkan media transmisinya, dan berdasarkan topologinya ya. Nah, untuk materi minggu depan, Windows akan memberikan mengenai analisa data ya. Jadi untuk KBM pada hari ini, kiranya sebelum Bindras tutup KBM hari ini, Bindras ingin salah satu untuk memimpin doa. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai.
Terima kasih untuk doanya. Nah, karena sudah ditutup doa, Bindras tutup KBM juga ya. Selamat belajar, jaga kesehatan, jangan main kemana-mana ya kalau tidak penting sekali, karena kondisinya itu sepertinya agak rawan ya, yang positif itu banyak sekali ya. Oke, Bindras.